William Barros ikut panaskan top skor Super League. Persib Bandung kalah oleh Persijap Jepara pada laga pekan kedua Super League 2025/2026. Persib pun harus pulang dengan tangan hampa. Meski kecewa, seusai laga ini ada hal positif tersendiri. Persib menempatkan satu strikernya untuk meramaikan daftar top skor alias pencetak gol terbanyak. William Barros kini sudah mengoleksi 2 gol. 1 gol dicetak ke gawang Semen Padang, 1 lagi ke gawang Persijap Jepara lewat tendangan penalti kemarin malam. 2 gol ini membuatnya kini bersaing bersama para pemain lainnya di daftar top skor. William Barros ada di posisi ketiga dengan 2 gol. Tak sendirian, ada juga pemain lain dengan jumlah gol yang sama. William Barros sendiri sejauh ini sudah mengoleksi 3 gol bersama Persib dalam 3 laga beruntun. 2 gol dicetak di Super League, 1 lagi di playoff AFC Champions League 2, ACL 2. Sempat mengalami cedera, Beckham pastikan tidak parah. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengalami cedera saat bertanding menghadapi Persijap Jepara. Pada laga tersebut, skuad Pangeran Biru harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-1. Etam panggilan akrab Beckham Putra Nugraha ini mengalami cedera di penghujung pertandingan babak kedua, posisinya digantikan oleh Sadil Ramdhani di penyerang sayap. Beckham mengaku, cedera yang dialaminya tidak serius. Meski sempat kaget, dirinya berharap cedera yang dialaminya ini tidak berkepanjangan, dan cepat pulih untuk kembali memperkuat Persib. Tadi kondisi sedikit kaget karena terasa di hamstring, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, kata Beckham, namun Etam masih belum mengetahui, apakah dirinya memerlukan perawatan khusus oleh tim kesehatan Persib atau tidak. Nanti kita akan lihat dulu bagaimana buat perkembangan kondisinya, ujar Beckham Putra Nugraha. Penjelasan Bojan Hodak soal kondisi terkini Dimas Drajat. Nama Dimas Drajat masih belum kunjung masuk ke dalam daftar susunan pemain Persib. Sang striker dikabarkan kini masih dalam proses pemulihan kondisi pasca cedera. Pemain asal Gresik ini memang lebih banyak menepi akibat masalah kebugaran. Musim lalu, Dimas harus absen hingga lebih dari 4 bulan karena cedera pada ligamen ankle-nya sehingga melewatkan banyak pertandingan. Sempat pulih di akhir musim 2024/2025 dan bermain pada pekan ke-32 dan 33, Dimas kini harus kembali menghilang pada awal musim Super League 2025/2026 lantaran perlu mendapat perawatan tim medis lagi. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengabarkan penyerang bernomor punggung 9 tersebut sudah semakin membaik kondisinya. Dia sempat menderita cedera panjang, kini dia sudah mulai berlatih dengan normal, ujar Bojan. Cedera Dimas Drajat kambuh usai bertanding melawan Dewa United di masa pramusim lalu, tepatnya ketika berpartisipasi pada ajang Piala Presiden 2025. Dia masuk sebagai pengganti namun kembali cedera seusai laga. Proses pemulihan sudah dilakukan di beberapa pekan terakhir, kondisi cederanya pun sudah pulih setelah ditangani tim medis. Kini sang pemain sedang dalam proses pemulihan kondisi fisik untuk bertanding. Tapi dia masih kurang dalam kondisi kebugarannya, jadi saya rasa mungkin dia dalam 2 pekan dia akan benar-benar siap untuk berlatih penuh dengan tim, kata Bojan Hodak melanjutkan. Musim lalu, Dimas didatangkan Persib dari Persikabo 1973 dengan kontrak selama 3 musim. Dia bermain sebanyak 14 kali di ajang Liga 1 dengan koleksi 2 gol dan 2 assist serta mendapatkan gelar juara di akhir musim 2024/2025. Persib lengkapi 11 pemain asing jelang penutupan masa transfer. Persib Bandung tengah memburu tanda tangan pemain baru jelang penutupan jendela transfer. Pemain ini diharapkan bisa melengkapi kebutuhan tim untuk menjalani kompetisi dalam negeri dan Asia. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa dia sudah berdiskusi dengan pelatih Bojan Hodak untuk mencari pemain yang tepat. Dia menuturkan, di tengah kompetisi yang sudah berjalan di banyak negara memang ada kesulitan untuk mendapatkan pemain baru. Meski demikian, ada banyak kompetisi seperti di benua Eropa yang belum memulai liga. Ini bisa menjadi opsi untuk pelatih mendatangkan pemain dari negara yang belum memulai kompetisi resmi. Pembelian pemain ini pun menjadi cara Persib memaksimalkan kuota yang diberikan PT LIB.
Menurutnya, Bojan sebenarnya sudah menentukan posisi apa yang paling tepat untuk pemain baru tersebut, beberapa pemain pun sudah menjalin komunikasi dan dalam waktu dekat siap dikontrak. Namun, Aditya belum mau memberikan informasi detail mengenai pemain tersebut karena memang belum selesai kontraknya dengan PT PBB. Ya, kita lihat ajalah nanti evaluasi dari tim pelatih Persib punya pertimbangan sendiri. Dan kami yakin Bojan dan tim pelatih punya pertimbangan yang matang dan akan mengambil keputusan posisi mana yang harus diperkuat. Bisa jadi menunggu dijemput. Kita tunggu aja dalam waktu dekat, kata dia. Bojan Hodak sebut Persib Bandung masih cari irama permainan. Begini evaluasi Bojan Hodak setelah Persib Bandung melakoni 2 pertandingan awal BRI Super League musim 2025/26. Persib Bandung menjalani start yang belum konsisten. Dari 2 pertandingan pertama, Maung Bandung hanya mampu mengumpulkan 3 poin. Pada laga perdana, Persib tampil meyakinkan dengan kemenangan atas Semen Padang. Namun, secara mengejutkan, juara Liga 1-2 musim terakhir itu takluk dari tim promosi Persijap Jepara pada pertandingan kedua. Pelatih Persib Bojan Hodak menilai anak asuhnya masih mencari irama permainan terbaik. Hodak melihat beberapa pemainnya tampil fantastis, tetapi pada laga lainnya masih terdapat kekurangan. Jadi di beberapa pertandingan mereka fantastis tapi di beberapa pertandingan juga kurang. Ini hanya masalah konsistensi dan seiring berjalannya waktu akan membaik, jelasnya. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti cara timnya kebobolan saat melawan Persijap. Menurutnya, gol kedua lawan terjadi karena kesalahan mendasar yang seharusnya tidak dilakukan oleh tim sekelas Persib. Jika kami ingin meraih kemenangan, kami tidak boleh membiarkan itu terjadi. Gol kedua, lawan, itu kebodohan. Saya tidak bisa menjelaskan betapa bodohnya kami kebobolan. Tandasnya, kekalahan dari Persijap bisa menjadi peringatan dini bagi Persib bahwa persaingan musim ini jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.